Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apabila kita menyumbang pembangunan masjid yang itu masjid ahlul bid'ah, apa sedekah kita sah atau diterima, dan apa kita bisa dapat manfaat pahala dari masjidnya sedangkan itu masjid ahlul bid'ah? Barakallahu fiik. Terkait dengan sah atau diterima itu dua hal yang berbeda ya. Sah itu artinya suatu ibadah yang syarat-syaratnya terpenuhi semua, rukun-rukunnya terlaksana semua, dan tidak ada pembatalnya. Tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan. Itu namanya ibadahnya sah. Artinya dia tidak dituntut untuk mengulangi lagi. Adapun diterima ataukah tidak diterima, atau makbul ataukah mardud, artinya Allah memberikan pahala atau tidak terhadap ibadah tersebut. Nah, ini tidak bisa kita jawab karena itu perkara ghaib. Ya, yang kita bisa jawab adalah sah ataukah tidak. Artinya dianggap sebagai sedekah ataukah tidak dianggap sebagai sedekah. Ada pahala ataukah tidak, itu faktornya faktor lain, keikhlasan dan lain-lain. Ya. Taib, orang bersedekah nyumbang ke masjid. Pertanyaannya, apakah sebelum dia nyumbang dia sudah tahu itu adalah masjidnya ahlul bid'ah, sehingga otomatis dana sumbangan yang masuk ke kotak infak itu akan digunakan mayoritasnya untuk membiayai acara-acara ritual-ritual bid'ah mereka, ataukah sebelum dia menyumbang dia tidak tahu dan setelah itu dia baru tahu? Kalau jawabannya sebelum dia nyumbang dia sudah tahu bahwasanya sumbangan ini akan dipakai untuk membiayai sebagian besar aktivitas masjid, dan aktivitas masjid itu lebih banyak atau didominasi untuk hal-hal yang masuk kategori bid'ah, maka jangan dia sumbang ke situ, sumbangan ke masjid yang lain, atau berikan sumbangan yang tidak bisa disalahgunakan. Contoh, saya menyumbang misalnya pintu masjid, saya menyumbang jendela, atau saya menyumbang berupa cat untuk mengecat ulang masjid, atau saya menyumbang berupa karpet misalnya, karena karpet itu lebih sering digunakan untuk sholat. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak ada masalah, karena fungsi utama dari sumbangan itu adalah fungsi yang mubah, fungsi yang dibolehkan, atau bahkan fungsi yang dekat dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Tapi kalau nyumbangnya berupa uang, dan kebanyakan uang ini digunakan untuk mendanai acara-acara yang bid'ah, maka jangan dilakukan. Tapi kalau kita nggak tahu, sudah terlanjur nyumbang, ternyata pengelolanya itu menggunakan uang-uang sumbangan untuk membiayai acara-acara bid'ah, maka insya Allah tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu berapa banyak pahalanya. Berdasarkan hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW menceritakan ada seseorang yang berniat untuk sedekah, kemudian dia keluar rumah membawa sekeping uang dirham. Dia berikan uang itu kepada seseorang yang dianggapnya layak untuk mendapatkan sedekah. Ternyata fawadha'aha ala yadi sariq. Ternyata itu pencuri yang dia beri sedekah. Malamnya orang-orang membahas, wah tadi malam atau tadi hari ini ada pencuri dapat sedekah dia. Sampailah omongannya ke telinga orang yang bersedekah, dan dia mengatakan Allahumma lakal hamdu ala sariq. Alhamdulillah, ternyata dia pencuri ya Allah. Kemudian dia bilang la tasaddaqanna ghadan bisadaqah. Besok saya akan sedekah lagi, dan ternyata diberikan ke seseorang dikiranya layak menerima sedekah, ternyata dia adalah zaniyah, pelacur. Jadi omongan lagi, dan dia kembali bersyukur alhamdulillah ala zaniyah. Besoknya dia berniat mau sedekah lagi, ternyata dia berikan kepada orang kaya, dia nggak tahu. Orang-orang membicarakan lagi, dan dia kembali bersyukur Allahumma lakal hamdu alal ghani, dan ternyata Allah menerima ketiga sedekahnya itu. Jadi insya Allah kalau niat kita itu ikhlas, dan kita tidak ada niat untuk membantu orang bermaksiat melakukan bid'ah, maka insya Allah itu masih sah sebagai sedekah, dan insya Allah tetap ada pahalanya. Wallahu ta'ala alam.